Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya mau mendengar suara Bapak Ibu juga saudaraku. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Tentu saja Bapak Ibu ya, kita bisa datang tempat ini itu merupakan sukacita buat kita. Kenapa? Karena Tuhan memberi kesempatan buat kita untuk datang beribadah kembali di tempat ini. Ya, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, karena memang hanya Dia yang layak kita sembah. Sepekan kita sudah disertai di dalam aktivitas kita, dan hari ini adalah kesempatan kita menaikkan syukur kepada Dia yang begitu baik, yang memelihara hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang begitu baik dan mengasihi kami, inilah kami datang di hadapan Tuhan dengan segenap kerinduan kami kepadamu. Kami rindu datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk meninggikan Engkau, menyembah Engkau. Karena hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan. Hadirat tempat ini ya Bapa mengurapi setiap kami. Dan kami berdoa supaya setiap pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kami mau nyatakan Tuhan dengan iman kami, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang kasih setia-Mu Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau ku sembah, Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Benar Tuhan, karena Engkau Allah kami yang dahsyat bagi kami Tuhan. Mari Bapak Ibu kita nyatakan dengan segenap hati kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta semua yang ada di tempat ini, di dunia ini Tuhan. Amin. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sungguh tak terselami pikiran-pikiran Tuhan atas hidup kami.
setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus yang kami sembah Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Engkaulah tetap Allah kami, Kau tetap Allah. Mari Bapak Ibu saja berdiri, sembah. Kita nyatakan dengan sepenuh hati kita, hanya Dia yang kita sembah. Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Bagi kami hanya Engkaulah Tuhan kami, tak tergoyahkan. Kau tetap ku sembah Kau, ku sembah. Ini pernyataan iman kami Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan, sebagai Allah dalam hidup kami. Kami tidak mau yang lain Tuhan, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah bagi kami. Yes Tuhan, semua bergoncang. Sungguh Tuhan, hanya Engkau Allah kami, goyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau, Engkau Yesus, Allah kami, tiada yang lain Tuhan. Kami menyembah-Mu, ya Tuhan, selamanya. Kaulah Allah kami Tuhan, ya Yesus Tuhan. Inilah kerinduan kami, hanya menyembah-Mu Tuhan, hanya menyembah Kau Yesus, Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat. Engkau Yesus Tuhan, Allah di hidupku, tiada yang lain,
cinta-Mu Tuhan. Engkau sudah menjadi Allah kami yang hebat. Engkau sudah menjadi Allah kami yang dahsyat. Kami mengaku dengan iman kami, tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Kami mau letakkan iman kami hanya kepadamu. Mari Tuhan, Kau jagai, Kau sertai dalam kami mempertahankan iman percaya kami ini Tuhan. Kami tidak mampu melakukannya sendiri. Kami butuh pimpinan Roh Kudus. Berkati setiap kami Tuhan. Biarlah kami percaya penuh hanya kepadamu. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan penyembuh kami. Tuhan penolong kami. Tuhan penghibur kami. Dalam segala keadaan Engkau tetap Allah kami Tuhan. Dan pagi ini kami nyatakan dengan sukacita kami, Engkau Allah kami. Terima kasih Yesus. Hadirat tempat ini melawat setiap kami, berbicara kepada kami. Roh Kudus menyertai dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yes, Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih. Berikan salam kanan kiri, depan belakang sambil mengucapkan kata-kata berkat. Sudah seminggu kita tidak bertemu, sekarang kita akan meninggikan namanya. Oke. Di dalam Mazmur 100 ayat 4 sampai ke 5, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Karena dia baik, Yes. karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari Amen. kita akan angkat pujian ini. Yes. Haleluya. Betapa hebatnya Engkau ya Tuhan. Berkuasalah Engkau ya Tuhan. Yes. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, Namanya berkuasa. namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya.
betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Masih tetap semangat Bapak Ibu. Amin. Ya, kita akan seru-serukan namanya. Ya, karena dia tergoyahkan. Yes. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. serukan namanya, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Allah di atas segala nama. Kita akan terus serukan namanya, karena dialah Yesus Tuhan dan Raja kita. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus
kembali dalam hari-hari Tuhan. Yang percaya Tuhan katakan yes. Yes. Kita mengakui dengan iman kita, tidak ada Allah lain dalam hidup kita, amin, selain Tuhan Yesus saja. Hari ini kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita akan dikuatkan. Selain Tuhan, tidak ada yang lain dalam hidup kita. Yang kita percaya dengan sepenuh hati kita. Tiada yang lain ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkaulah Tuhan gunung batuku, gunung batuku dan badanku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Mari katakan bersama-sama, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi ini, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan badanku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan badanku. Engkau tetap Allah untuk selama-lamanya. Yes. Hanya Kau tetap Allah bagi kami. Hanya Kau Tuhan Allah bagi kami. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, hanya Tuhan, hanya Kau Yesus. Katakan bersama, sekalipun dagingku dan hatiku, sekalipun hatiku dan habis lenyap, gunung batuku dan badanku.
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap Allah. gunung batu, Engkau tetap Allah yang kami sembah apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak ada hal apapun yang menggantikan Engkau ya Tuhan. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau berdaulat dalam hidup kami. Engkau yang kami sembah seumur hidup kami. Ini komitmen hati kami. Kami tinggikan Engkau, kami sanjung Engkau, kami muliakan Engkau. Yesus Tuhan, Raja segala raja. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Seumur hidup kami mau menyembah, kami mau tinggikan Engkau. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami mengasihi-Mu, oh Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami menikmati Engkau ya Tuhan seumur hidup kami. Walaupun ada proses dan tantangan, tapi kami tetap melihat Allah terus memihak kami, terus menyertai kami, menyediakan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi kami gereja Tuhan dalam menghadapi situasi apapun. Pengharapan kami tidak akan pernah tergantikan. Pengharapan kami akan selalu tertuju kepada Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Hingga sampai saat ini Engkau tetap memelihara kami, menyediakan segala yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Dan komitmen kami ya Tuhan seumur hidup kami akan terus menyembah Engkau ya Tuhan. Tiada yang lain. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau ajaib, Engkau perkasa, Engkau luar biasa. Perbuatan-Mu sungguh ajaib dinyatakan bagi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Dan layaklah Engkau dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Engkau sendiri yang memimpin kami, mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya tidak ada satu firman pun yang kami dengar kembali dengan sia-sia. Firman itu mendapatkan tempat di hati kami. Bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat. Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Pimpin kami, urapi kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengar dan merenungkan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, kita mau sama-sama dukung anak-anak kita, Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman. Kita mau berdoa bersama-sama, mari kita tumpangkan tangan atas anak-anak kita. Ya Tuhan, kami gereja-Mu ya Tuhan mengucap syukur ya Tuhan. Untuk anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Sejak dari kecil mereka sudah kenal Engkau ya Tuhan. Terus bahwa mereka dalam pertumbuhan rohani, dalam pengenalan akan Allah yang lebih ditingkatkan, ditambah-tambahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga semakin bertambah besar, mereka semakin bertambah hikmat dan pengenalan akan Allah. Hidupnya diubahkan oleh firman Tuhan. Bahkan firman itu berakar kuat dalam hati pikiran mereka. Sehingga firman itu dalam nama Tuhan Yesus mereka pegang seumur hidupnya.
Hidup mereka akan terus dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga karakter Kristus, pikiran Kristus akan terus melekat dalam anak-anakmu ini, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ditambahkan senantiasa kepandaian, kecerdasan. Mereka menjadi anak-anak yang berbeda di generasinya. Bahkan Engkau pakai luar biasa untuk menjadi saksi Kristus. Engkau mempersiapkan sejak dari dini untuk hidup takut akan Tuhan. Karena bangsa ini, kota ini, keluarga-keluarga kami membutuhkan orang-orang yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan. Dan jadilah mereka tepat seperti kerinduan hati Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup yang kudus, dan terus memuliakan nama Tuhan seumur hidup mereka. Tutup bungkus senantiasa dengan kuasa dari Yesus, sehingga seumur hidup mereka akan melayani Tuhan, mereka akan mengasihi Tuhan, dan tidak akan pernah menggantikan Kristus dalam hidupnya. Justru Kristus itu akan terus memimpin mereka dan hidup dalam kebenaran. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, jadilah seperti kehendak Tuhan. Anak-anak kami ini kami percaya sebagai orang-orang yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, Pastor Edi hari ini ke Donorojo. Ya, tema yang diberikan pada saya adalah tentang menghapus Allah lain dalam hidup kita. Tapi melihat referensi ayatnya, jadi saya pakai itu sebagai judul. Jadi maaf ya Bapak Ibu. Saya berharap itu tidak mengurangi makna dari apa yang sedang kita pelajari hari ini. Ya, saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik, amin. Mengalami kebaikan Tuhan dan terus bersemangat di dalam melayani Tuhan, apapun tantangannya. Ada banyak proses dalam hidup ini, tapi kami percaya ketika kita melihat Tuhan, ketika kita tahu siapa Tuhan kita, maka kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan hidup kita selain daripada untuk melayani Dia. Amin. Jadi terus bawa kehidupan kita menjadi berkat, terus bawa kehidupan kita bersemangat, bergairah di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan akan membawa kita untuk memasuki atau mengalami musim yang indah bersama Dia. Amin. Tantangan proses tidak akan melemahkan iman kita, justru akan membuat kita semakin semangat. Puji nama Tuhan. Kita mau bersama-sama belajar Bapak Ibu dari Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah mengucapkan, kalau secara keseluruhan Allah mengucapkan ke-10 firman ini langsung kepada Musa dan bangsa Israel di Gunung Sinai, disertai dengan guruh, suara, sangkakala, asap yang tebal. Jadi kalau dalam konteks historis teologinya, Bapak Ibu, berdasarkan Keluaran 20 ini, Musa menerima ke-10 firman di Gunung Sinai di tengah pernyataan kemuliaan Allah yang dahsyat. Nah, kita mau pelajari bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, next. Ada hal yang menarik ketika kita boleh merenungkan tentang peristiwa yang terjadi di Gunung Sinai pada waktu itu. Historisnya, secara teologisnya, itu ada yang dinamakan teopani. Bahasa Yunaninya teopania, yang berarti penampakan Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kepada umatnya. Kemudian kemuliaan Tuhan diungkapkan pada waktu itu melalui gurun, kilat, awan, dan bunyi sangkakala untuk menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang membawa umat Israel keluar dari Mesir, tanah perbudakan. Itu kalau kita boleh mengingat peristiwa di Gunung Sinai, karena pada waktu itu Tuhan memberikan firman-Nya di Gunung Sinai. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, historisnya adalah Tuhan pada waktu itu memberikan perjanjian. Tujuannya adalah Allah ingin melaksanakan perjanjiannya kepada umat Israel supaya mereka memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Allah memilih bangsa Israel, kalau dalam kacamata rohani, Allah memilih bangsa Israel di antara bangsa-bangsa lainnya untuk menunjukkan kasih setianya dan memelihara perjanjiannya kepada umat yang dikasihinya, yaitu bangsa Israel. Jadi bangsa Israel memiliki tugas untuk menjadi umat yang kudus,
untuk menjadi kerajaan imamat, suatu persekutuan kudus dan dikhususkan untuk melayani Tuhan. Itu kerinduan Tuhan dan tujuan Tuhan menyatakan perjanjiannya. Sehingga bangsa Israel diajar bagaimana mereka hidup dalam ketaatan. Mereka diajar bagaimana mereka hidup di dalam kesetiaan kepada Allah dan tidak akan pernah bergeser kepada Allah lain. Itu yang kedua, ada perjanjian. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Tuhan, peristiwa di Sinai itu adalah pemberian dan pemberitahuan hukum-hukum Allah. Hukum Allah membawa umatnya pada waktu itu supaya mereka mengerti, mengenal jalan Tuhan, memahami dan melaksanakan kehendak Allah. Jadi bangsa Israel sejak peristiwa di Gunung Sinai adalah bangsa yang diajar untuk mengenal, memahami hukum Allah atau hukum Taurat supaya mereka mengenal dosa. Nah, Roma 7 dikatakan hukum Taurat itu supaya kita mengenal dosa. Tujuannya apa? Supaya bangsa Israel memiliki kehidupan tidak seperti bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, tetapi mereka dikhususkan untuk bertindak melayani Tuhan. Amin. Itu yang menjadi pelajaran kita, supaya tidak ada Allah lain yang menggeser di zaman modern ini, supaya gereja Tuhan diingatkan bahwa Tuhan sebetulnya ingin membawa umatnya sama seperti bangsa Israel, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kemudian mengerti perjanjian Tuhan dengan umat yang dikasihinya. Kemudian ada hukum-hukum yang harus kita mengerti, yang kita pahami, supaya membawa kehidupan kita bertindak seperti kerinduan hati Tuhan, bertindak seperti kehendak Tuhan. Amin. Saya membuat quote next. DS itu David Supriyadi. Tidak bercanda. Saya mau tulis nama saya kok, kata kayaknya wah kurang pede. Seperti Billy Graham, seperti siapalah itu, tidak pede. Ya. Tuhan ingin menjaga umat yang dikasihinya dengan hukum-hukumnya. Tuhan ingin menjaga umat yang dikasihinya, yaitu kita ini, dengan firman-Nya, supaya setiap kita bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Tuhan ingin menjaga kita karena kita umat yang dikasihi. Nah, kita mau belajar secara lebih dalam di Keluaran 20, saya baca dari ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu. Kita baca sama-sama ya. Amin. Ya. 1, 2, 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Tuhan, melalui firman-Nya Allah mengingatkan bangsa Israel bahwa Dialah yang membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita bisa merenungkan bahwa Mesir itu melambangkan keadaan yang sangat luar biasa, terpuruk. Mesir melambangkan keadaan di mana bangsa Israel mengalami penindasan. Bangsa Israel hidup tanpa kebebasan, dia dalam perbudakan dan bahkan dibelenggu oleh dosa. Jadi Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa Dialah yang membawa, yang membebaskan umat Israel pada waktu itu dari segala belenggu apapun, segala perbudakan apapun. Dan Dia membuktikan kuasanya dengan berbagai tanda dan mujizat yang ajaib. Sehingga secara tidak langsung Bapak Ibu, pada waktu itu ketika firman ini disampaikan, Tuhan ingin membuka cara pandang bangsa Israel bahwa
identitas baru itu aku berikan kepadamu. Identitas baru, engkau tidak diperbudak lagi. Engkau telah keluar dari Mesir. Engkau tidak disebut budak, melainkan umat yang kudus, yang dipanggil untuk hidup dengan Allah dalam perjanjiannya. Diingatkan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di Mesir Bapak Ibu, kalau kita renungkan, ada banyak praktek penyembahan berhala. Dalam segala bentuk manifestasi. Nah, Tuhan menjaga umatnya yang dikasih dengan ketetapan firman-Nya supaya umatnya tidak membagi hati dengan ilah lain. Nah, kalau kita renungkan, itu sebetulnya berbicara bagi setiap kita di zaman sekarang ini. Ada banyak ilah-ilah lain. Tuhan rindu kita memahaminya. Tuhan menginginkan bahwa setiap orang yang sudah dibebaskannya, dia hanya hidup untuk menyembah Tuhan Allah sendiri. Hidup yang takut akan Tuhan. Memiliki pengertian yang benar bahwa tidak ada Allah lain selain Tuhan dan tidak boleh menyembah ataupun memohon kepada salah satu dewa ataupun hal apapun yang mencoba untuk menggeser hati umat selain daripada Allah. Nah, kita harus belajar tunduk dengan firman-Nya sama seperti kerinduan hati Tuhan dalam perjanjiannya, dalam kerinduannya bahwa umat yang sudah dikasihinya ini, kerinduannya adalah untuk melayani Dia. Kita harus belajar bersama-sama bahwa hidup kita ini kita pakai untuk menyembah Allah yang benar. Amin. Hidup kita tidak boleh meminta pertolongan kepada ilah lain. Bahkan dikatakan Dia adalah Allah yang cemburu. Dengan tegas menyatakan bahwa artinya apa? Ada konsekuensi dari setiap ketidaktaatan akan setiap perkataan firman-Nya. Dan kabar baiknya, Dia akan menunjukkan kasih setia kepada siapapun yang mengasihi Allah dan berpegang pada perintah-Nya. Amin. Jadi itu yang menjadi pelajaran kita di hari-hari ini dengan banyaknya orang-orang yang mencoba untuk menggeser firman, banyaknya kamuflase atau penyembahan berhala di zaman sekarang yang ada, bahkan kemungkinan besar ada dalam pikiran kita. Nah, mungkin ada orang yang beranggapan ketika kita belajar ini itu adalah sudah berbeda zaman. Kita bukan hidup dalam Taurat, kita hidup dalam kasih karunia. Bahkan ada orang-orang yang dengan sengaja menolak peraturan Taurat dan tradisi yang berkaca pada perjanjian lama. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa hukum Taurat itu mengajarkan orang percaya supaya mereka mengenal akan dosa. Dan setiap orang harus taat pada firman ini supaya memiliki fondasi iman yang benar dalam kehidupannya. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran yang mengguncangkan iman. Amin. Bahkan diberikan kepekaan untuk mengenali ilah-ilah lain di dunia ini yang harus dihindari oleh setiap orang percaya. Amin. Tuhan rindu membawa setiap orang percaya untuk masuk dalam perjanjiannya, mengalami Dia lebih lagi, mengalami mujizat-mujizatnya. Tuhan rindu supaya kita mengingat bahwa ada perbuatan Tuhan yang ajaib yang dinyatakan bagi orang Israel ketika Dia bertindak, ketika Dia menyatakan kuasanya. Itu sungguh luar biasa. Berbagai mujizat yang ajaib itu dialami oleh bangsa Israel. Dan itu pun akan berlaku bagi kita orang percaya di tempat ini. Ketika kita mengkomitkan diri pada ketetapan firman, ketika kita menjaga hidup kita sesuai dengan firman-Nya, ketika kita menyembah Allah yang benar, hati kita tidak pernah bergeser kepada apapun yang mencoba untuk menomorduakan Tuhan dalam hidup kita. Berarti artinya kita berusaha dalam track yang benar. Amin. Untuk mengejar Dia, untuk mendambakan Dia, untuk memiliki keintiman dengan Dia, untuk menyembah Allah yang benar itu. Dan tidak ada Allah lain dalam hidup kita selain daripada Tuhan Yesus sendiri yang menguasai hidup kita. Amin. Sekedar mengingatkan kita supaya kita tahu pentingnya hukum Taurat, bukan karena
kita selamat karenanya, tapi supaya kita mengenali dosa. Roma 7 ayat 7 saya baca buat kita semua. Next. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Kita tidak tahu yang namanya dosa kalau tidak ada kebenaran dari hukum Taurat ini yang mengatur langkah hidup kita. Jadi memang kita hidup dalam kasih karunia, tapi melakukan ketetapan Tuhan dengan perintahnya, berarti kita sadar benar bahwa hidup kita ini harus taat akan setiap perintah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Itu sebagai tanda bahwa kita mengasihi Dia, melakukan perintah-perintahnya dalam hidup kita. Next. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus punya istilahnya kepekaan untuk membedakan Allah yang benar dan ilah lain. Banyak orang beranggapan bahwa penyembahan berhala adalah sesuatu yang dilakukan di masa lalu. Zaman pada waktu itu Israel ketika dia sedang kecewa ataupun sedang mengalami masa yang sukar, seringkali dia menyembah berhala, membuat patung dan lain sebagainya. Banyak orang masih beranggapan bahwa penyembahan berhala adalah sesuatu yang dilakukan di masa lalu. Namun sebetulnya di masa sekarang masih terjadi, hanya berubah nama baru. Mungkin memang ada orang yang datang ke suatu tempat untuk meminta pertolongan. Dulu kalau saya kecil, apa itu namanya umat yang di desa itu punden. Bahkan saya dulu membeli tanah gudang itu murah karena orang-orang desa pada takut tempat itu katanya dipakai orang untuk menyembah, untuk meminta berkat, istilahnya punden juga. Jadi orang takut untuk berada di sekitar area situ. Bahkan saya sempat mengalami peperangan rohani ketika saya membeli tanah itu untuk saya bikin gudang. Itu saya didatangi kayak orang kerajaan itu diusir saya. Sempat ada peperangan rohani, tapi saya berkata tidak, saya ingin di tempat ini. Tapi kemudian saya hanya berkata bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kuasa apapun di muka bumi ini. Jadi orang-orang pada waktu itu sampai bertanya, kok berani-beraninya membeli tanah itu? Orang kampung aja menghindari. Bahkan itu ya ada semacam sungai, kemudian ada bambu yang itu orang takut datang. Sesekali ada dukun yang datang untuk dia bertapa di sana, katanya begitu. Tapi saya katakan, saya ini adalah orang yang dikasih Tuhan. Ada kuasa di dalam hidup saya supaya bisa mengusir setan. Ada banyak proses waktu itu ketika kami membuat sumur resapan pun, malam-malam orang datang ke tempat saya. Pak, maaf, di sana ada kerbau atau kambing kepalanya manusia. Kami tidak berani untuk melanjutkan. Datang ke tempat saya. Padahal dia orang percaya. Saya katakan, Bapak ini orang percaya, Bapak punya otoritas untuk mengusir setan. Ternyata ketika saya selidiki Bapak Ibu, persoalannya bukan di masalah kambing ini. Ternyata di paling ujung itu ada batu padas yang susah dia mengeluarkan air. Sehingga dia membuat cerita-cerita itu untuk menakut-nakuti saya. Sampai sekarang tidak ada airnya, sampai sekarang. Karena apa? Di paling bawah itu adalah padas. Dan kami pun tidak pernah melihat yang ditakutkan orang itu. Bahkan ketika saya ke gunung, saya tumpang tangani bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar mengkuduskan setiap jejak tanah apapun dalam nama Yesus. Segala kutuk diubah menjadi berkat. Dan puji Tuhan sudah bertahun-tahun kami di sana aman. Tidak ada yang istilahnya kesurupan atau apapun. Karena kami percaya Tuhan bertindak. Amin. Orang percaya punya otoritas. Kita tidak boleh berpengharapan kepada ilah lain, berhala ataupun puden ataupun hal apapun yang mencoba untuk menggeser Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan mari sama-sama kita renungkan di masa sekarang ini bukan sekedar berhala-berhala seperti zaman dahulu. Ada idola,
ada kekayaan, budaya, uang, kuasa, popularitas, keluarga, hubungan terdekat dengan orang, kenikmatan hobi, ilmu, dan lain sebagainya. Bahkan diri sendiri pun kadangkala itu bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Karena apa? Menempatkannya lebih utama daripada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita harus mengenali berbagai hal dalam hidup kita. Makanya Pak Mas'ad kasih tema menghapus Allah lain dalam hidup kita. Jangan ada Allah lain dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Kita harus menyembah Allah yang benar. Penyembahan kita harus diarahkan kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus yang berkuasa atas segalanya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ilah lain adalah segala sesuatu yang selalu di dalam hati dan pikiran kita yang menggeser posisi Allah di dalam hati kita dan seringkali menjadi sesuatu yang selalu kita andalkan, selalu kita kasihi, selalu kita cintai dan kita utamakan melebihi Tuhan. Orang-orang muda hati-hati kadangkala dengan persoalan teman hidup itu mencoba untuk menggeser posisi Allah dalam hidup. Setiap hari yang dipikirkan si dia kecil D-nya. Setiap hari yang dipikirkan bagaimana keintiman berkomunikasi dengan orang yang kita kasih di dunia ini. Itu bisa menggeser menjadi ilah dalam hidup kita yang menggeser posisi Allah. Bagi kita orang-orang yang sering kali mengandalkan materi, mengandalkan uang, itu pun bisa menjadi kekuatan yang mencoba untuk menggeser Allah dalam kehidupan kita. Seringkali seseorang bisa mengandalkan uang atau materi untuk menjaga hidupnya. Dan tidak bisa kita pungkiri, orang percaya pun pernah mengalaminya. Rasa kekhawatirannya itu melebihi apapun ketika tidak ada yang namanya uang. Saya pernah ceritakan kepada teman-teman juga dalam pelayanan. Saya pernah terjebak dalam pikiran yang salah, Bapak Ibu. Ketika saya merintis pekerjaan, bisnis usaha begitu, lumayan jalan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga lumayan jalan. Kemudian menginjak, saya punya anak. Istri saya masih kerja. Jadi saya kerja, saya berusaha, berbisnis, istri saya masih bekerja. Ketika anak pertama, itu saat berangkat itu seringkali anak saya menangisi mamanya bekerja. Singkat cerita kami doakan. Supaya apa? Berhenti kerja, kemudian bisa merawat anak, begitu. Dan peneguhannya adalah, oh ya, ini waktunya keluar dari pekerjaan istri saya. Peneguhannya begitu dari doa. Tetapi apa yang saya lakukan waktu itu? Saya berkata sama istri, jangan dulu mah, belum aman. Saya memang masih ada uang, tapi ini uangnya masih di customer, belum dibayar. Tanpa sadar berarti apa? Saya mengandalkan sesuatu yang kelihatan, materi dan uang. Jadinya apa? Apa yang kami lakukan adalah, kami mencoba untuk menunda keluar dari pekerjaan, walaupun peneguhannya adalah keluar. Tentu ini harus diiringi dengan hikmat, bukan serta-merta dengan iman yang optimisme buta. Betul ya? Kita harus dengan hikmat. Tapi waktu itu saya salah dalam memahami untuk posisi Tuhan dalam hidup saya. Saya mengatakan, jangan dulu, belum aman. Uang saya masih di customer. Nanti kalau sudah dibayar baru kamu keluar. Dan ternyata pembuktiannya adalah, saya dibawa untuk Tuhan berkata bahwa kamu itu jangan mengandalkan sesuatu yang bersifat materi. Pembayarannya ditunda sampai 3 bulan, Bapak Ibu. Saya sampai stres. Pelajarannya adalah, tidak boleh hidup kita mengandalkan sesuatu yang bersifat materi, apapun itu. Apapun dari segi keamanan kita. Tuhan harus menjadi dasar dalam kehidupan kita dalam bertindak. Amin. Tanpa sadar orang percaya dibawa dalam kehidupan untuk dia menggeser posisi Allah. Peneguhannya dapat, tapi tindakannya seringkali merasa aman kalau materi itu dia dapatkan.
Jadi mari sama-sama kita memahami bahwa penyembahan berhala di masa kini bukan hanya sekedar berupa benda atau barang mati, tetapi kadangkala penyembahan berhala itu memiliki nama baru ataupun wujud baru di sekitar kita ataupun dalam kehidupan atau praktek hidup yang kita lakukan. Setiap orang yang terjerat olehnya perlahan-lahan namun pasti akan memberikan prioritas, akan memberikan rasa kesetiaannya, akan memberikan bahkan hatinya, dan sampai pada suatu momen tertentu menggeser posisi Allah dalam kehidupan. Dan itu harus dihindari oleh setiap orang percaya. Amin. Hanya Tuhan yang kita utamakan dalam kehidupan ini. Amin. Tidak boleh hidup kita dikendalikan oleh uang, walaupun itu penting. Nah, sehingga Matius 6 ayat 24 dikatakan begini Bapak Ibu. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Uang itu powernya luar biasa menggeser hidup kita. Kadangkala hari-hari kita dipikirkan tentang uang, gitu. Kadangkala aktivitas kita, pelayanan kita digeser karena apa? Kita mencari uang. Kadangkala di setiap momen kekhawatiran kita adalah ketika di dompet kita tidak ada uang. Nah, penyembahan dalam pengertian yang sejati terjadi jika perhatian kita sepenuhnya kepada Allah. Kita memberikan hormat, kita memberikan segala pujian kepada Dia. Dan uang itu jangan menjadikan goal hidup kita untuk kita kerjakan. Artinya apa? Setiap orang percaya harus berusaha menutup celah dari setiap godaan yang diberikan iblis. Apapun yang menghambat dirinya untuk menyembah Allah. Tidak bisa kita setia kepada dua hal ini kalau kita tempatkan dalam hal yang bersamaan. Kita harus mengubah konsep bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Amin. Kita harus mengubah konsep bahwa hati kita tidak boleh terpaut dengan yang namanya uang ini. Jangan sampai di mana hartamu berada, hati kita berada. Di sini pikiran kita uang. Di doa pikiran kita uang. Dan tidak pernah kita mendengarkan suara Tuhan yang harus kita dengarkan dalam hidup ini. Coba kita ubah praktek hidup kita, yang itu bisa mengarahkan kita untuk hidup kita ini tidak beralih dari Tuhan sendiri. Kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Pasti ada jalan keluar, walaupun kita sedang dalam perjuangan untuk soal keuangan. Amin. Saya pernah Bapak Ibu, suatu ketika saya pernah khawatir yang berlebihan juga, sama dengan Bapak Ibu. Jadi di tempat ini saya pun pernah ada godaan. Kekhawatiran itu menghantui saya. Suatu ketika pandemi itu kan kerjaan sempat goyang. Betul ya, apapun sempat terhenti. Saya berpikir begini, Tuhan ini gimana pekerjaan, bisnis, kalau nggak ada order, lama-lama savingnya bisa hilang ini Tuhan. Kemudian malam-malam Bapak-Ibu, saya berdoa, Tuhan tolong, jadi sesuatu yang berhubungan dengan apa yang saya alami, kekhawatiran saya, tolong Tuhan berikan order. Tapi singkat cerita, Roh Kudus gerakkan saya untuk coba kamu diam. Kamu jangan minta dulu, kamu diam. Dengarkan Tuhan berbicara apa, baru kamu lakukan. Nah, saya berusaha untuk terkoneksi waktu itu dengan surga. Tuhan ini gimana ya? Aku punya persoalan begini. Kemudian saya diam. Tiba-tiba tercelik, kontak si ini. Itu kontak si ini. Saya telepon. Saya tidak pernah mengontak customer dengan telepon karena satu saya kendala bahasa. Yang kedua, ya saya tidak fasih berbahasa, kendala bahasa juga ya. Saya tidak pernah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun saya tidak pernah bertelepon
Tapi waktu itu, coba kamu kontak dia, telepon dia. Saya telepon. Tidak tanya order, "Hai, gimana kabarnya?" Tapi pada saat itu dia berkata, "Oh ya David," dia kalau sama saya namanya David. "Oh ya David, aku akan order, tunggu ya, ini aku akan siapkan." Jadi saya belajar untuk apa? Untuk mendengarkan apa yang Tuhan singkapkan, apa yang Tuhan nyatakan, kemudian saya lakukan. Saya tidak membawa diri saya untuk kekhawatiran saya bawa terus. Tapi saya mencoba untuk terkoneksi dengan mendengarkan. Dan itulah yang namanya sema, Bapak Ibu. Dengarkan, lakukan. Jadi kita harus belajar bersama-sama dalam gereja. Kalau kita melihat bangsa Israel sudah mengalami mujizat Tuhan. Bangsa Israel adalah umat yang dikasihi. Bangsa Israel adalah umat yang memegang perjanjian dengan Allah sendiri yang istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan ingatkan dengan berbagai mujizat yang dialaminya. Tuhan mengingatkan, menjaganya dengan firman-Nya untuk didengarkan. Mari hari ini Bapak Ibu, sama-sama kita dengarkan apa yang menjadi suara Tuhan dalam hidup kita. Sebagai bukti bahwa kita menyembah Dia. Amin. Terkadang antara hati dan suara Tuhan itu tipis perbedaannya. Tapi kalau kita mau belajar, kita sinkronkan, relasikan dengan firman, pasti lama-lama kita akan menemukan cara, oh ternyata yang Tuhan mau itu begini. Amin. Jadi kita tutup celah bersama-sama dalam setiap godaan yang mencoba untuk menggeser Tuhan dalam kehidupan kita. Dan setiap kita memposisikan diri untuk tunduk dan taat dengan setiap firman-Nya. Amin. Uang penting, tapi uang bukan segalanya. Nah Bapak Ibu, next, ada beberapa contoh yang mencoba, yang saya garis bawahi, sesuatu yang mungkin pernah kita alami dalam hidup ini. Uang dan kekayaan itu adalah contoh yang bisa menggeser posisi Allah dalam hidup kita. Banyak orang yang mengejar, mencari, dan bahkan kadangkala terjebak seolah merasa aman ketika memiliki uang. Jadi kita harus jaga hati kita. Hidup kita ini harus Tuhan yang terutama. Amin. Kemudian kekuasaan dan jabatan kadangkala bisa mengorbankan kebenaran demi mempertahankannya. Ambisi kekuasaan bisa menjadi berhala. Jadi solusinya adalah firman Tuhan yang harus kita praktekkan dalam hidup ini. Hidup kita, penghargaan kita, itu bukan berdasarkan kekuasaan atau jabatan, tetapi hidup kita ini adalah karena Tuhan. Kita pakai hidup kita ini untuk melayani Tuhan. Sehingga ketika Tuhan percayakan kekuasaan, Tuhan percayakan kepercayaan yang lebih penting, maka kita tidak akan menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita pakai semuanya itu untuk memuliakan Dia. Contoh lain yang bisa kita pahami bahwa kadangkala popularitas itu pun berpengaruh untuk menggeser Allah dalam hidup kita. Kita ingin pengakuan, seperti filsuf katakan bahwa pada dasarnya setiap orang butuh pengakuan. Bisa menjadi berhala ketika kita lebih haus akan pujian manusia daripada kemuliaan Allah. Itu berbahaya bagi orang percaya dalam konteks. Sehingga yang harus kita lakukan adalah fokus hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan. Bertindak segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apalagi contoh lain yang saya renungkan adalah hobi. Terkadang hobi kita bisa menggeser Allah dalam kehidupan. Kemarin Pak Mas'ad dicemes orang. Desember kok malah kemana gitu kan. Jalan-jalan kemana malah meninggalkan pelayanan. Terus dicemes. Hidup kita jangan tergantung dari pandangan orang. Katanya begitu. Itu kalau pandangan itu negatif, oke. Tapi kalau hobi kita lama-lama menggeser kita untuk kita tidak melayani, untuk kita meninggalkan Tuhan, jangan. Amin? Jangan jadi. Jangan. Kemarin saya ketawa, tapi saya candain. Merdeka gitu. Saya candain.
Hobi kita jangan sampai menggeser komitmen kita di hadapan Tuhan. Karena tanpa sadar kalau kita terlalu berlebihan mengerjakan hobi kita, lama-lama itu akan menjadi ilah yang tidak sadar kita kerjakan dalam hidup. Kemudian diri sendiri dengan berbagai ego, merasa bangga dengan dirinya, merasa paling benar, selalu ingin dipuji, dan pada kurun waktu tertentu, fase tertentu bisa untuk membawa kita sulit tunduk kepada Allah. Karena apa? Kita merasa paling benar. Nah, solusinya adalah belajar menyangkal diri. Belajar kerendahan hati. Amin. Suatu ketika, semalam saya diskusi sama teman. Kami diskusi dengan hamba Tuhan gitu. Dengan tentang loyalitas Bapak Ibu. Dia orangnya dikit-dikit lapor ke saya gitu kan. Dan kadang laporannya itu supaya kita condong ke dia. Saya diskusi dengan para hambanya, ada beberapa penatua gitu. Saya baca-baca buku. Ternyata awalnya saya merasa bahwa orang ini kok salah ya. Ternyata dia loyal kepada saya. Jadi saya sempat salah untuk menangani dia waktu itu. Jadi saya tadi, Pak, ternyata ini POV loyalitas berbeda ini. Ternyata mungkin dia bukan lapor, tapi dia menghargai senior untuk apapun yang dia tahu disampaikan ke seniornya gitu. Jadi ini POV lain tentang loyalitas, Pak. Jadi jangan di-framing dengan sesuatu yang salah. Jadi saya minta ampun karena muncul asumsi. Saya baca buku. Nah, saudaraku, kadangkala kita pun harus introspeksi diri. Ada kalanya orang lain berbuat sesuatu yang tidak biasa kita lakukan, itu pun Tuhan, bagi Tuhan benar juga, tidak masalah juga. Yang penting koridornya adalah firman Tuhan, tidak menyalahi apapun. Amin. Nah, kadangkala kita merasa diri kita ini paling benar, dan pada akhirnya kita tidak taat dan tunduk kepada perintah Tuhan. Hanya semuanya berdasarkan diri kita. Nah, masing-masing kita harus tunduk, menghapus tadi kerinduan para pemimpin di sini, menghapus Allah lain dalam hidup kita. Ada banyak sesuatu yang terselubung, yang kadangkala kita melakukannya dan tanpa sadar itu terus berulang, pada akhirnya menjadi habit. Nah, sebelum itu menjadi habit, hari ini kita belajar bersama-sama, tidak menggantikan posisi Allah dalam manifesti apapun dalam hidup kita. Amin. Next, mari kita sama-sama berusaha mengenali ilah lain di dalam hidup kita. Artinya apa? Jika segala sesuatu itu mengambil waktu, pikiran, dan energi kita melebihi Tuhan, berarti praktek hidup kita itu berada dalam fase sebenarnya kita menggantikan Allah lain, ilah lain dalam hidup kita. Terus kita pikirkan, waktu kita pakai sepenuhnya untuk mengerjakannya, energi kita pakai dengan sekuat tenaga untuk mengerjakannya, bahkan itu bukan perintah Tuhan sekalipun, ambisi pribadi itu pun menjadi ilah lain yang harus kita kenali dalam hidup kita. Amin. Jika kita lebih takut kehilangan sesuatu hal di dunia ini daripada kehilangan relasi dengan Allah, itu pun bisa diindikasikan, dikategorikan sebagai ilah lain. Kita harus berusaha mengenalinya dan tidak kita kerjakan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini kadang abu-abu soalnya. Kemudian jika kita rela berkompromi dengan dosa demi mendapatkan atau mempertahankan hal itu. Ada banyak orang percaya yang mengganti imannya dengan iman lain karena apa? Dia ingin berkompromi. Untuk apa? Untuk dia mendapatkan kehormatan, mendapatkan pangkat. Sehingga tidak jarang para pejabat di kita yang semula dia beragam sebagai orang percaya, pada akhirnya dia keluar karena ada motivasi-motivasi yang tidak kudus. Praktek hidup yang membawa dia mengganti Allah yang benar dengan ilah lain di dunia ini. Ilah lain zaman sekarang ini bisa berupa uang, kuasa, popularitas, keluarga, kenikmatan, ilmu, bahkan diri sendiri. Semua itu bukan salah, tapi menjadi berhala jika semuanya kita praktekkan dalam hidup ini dan menggantikan posisi Allah. Jadi penting bagi setiap orang untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang pertama dari kehidupannya, melebihi dari apapun. Kenali ada banyak. Mungkin Bapak Ibu
ada, ditambahkan, kenali, koreksi apa sesungguhnya yang mengalihkan perhatianku terhadap Allah, yang harus aku hapus, harus aku hilangkan dari praktek kehidupanku ini. Supaya apa? Di bawah kita semakin mengenal Dia, semakin bertumbuh rohani kita. Amin. Kita harus menempatkan Allah sebagai hal yang utama dalam hidup kita. Amin. Segala sesuatu bisa jadi berhala kalau menggantikan Allah di pusat hati kita. Solusinya, sesuatu yang abu-abu bukan dengan serta-merta kita meninggalkannya, tapi menempatkan Allah sebagai yang terutama dan menggunakan semua hal tersebut untuk kemuliaan Tuhan. Tadi uang, siapa yang tidak membutuhkan uang? Semuanya butuh uang. Solusinya bukan kita menghindari uang, tapi solusinya adalah menempatkan uang itu tidak melebihi dari Kristus dalam hidup kita. Amin. Menempatkan Dia sebagai berkat Tuhan yang kita kelola untuk kemuliaan nama Dia, itu lebih utama. Menempatkan Dia untuk menyadarkan kita bahwa kita ini orang yang dipercaya untuk mengelola berkat-berkat-Nya, untuk menjadi berkat, sehingga semakin dipercaya dan dipercaya. Sehingga dalam case ini, sesuatu yang abu-abu tidak serta-merta kita tolak, tetapi kita harus menempatkan dalam porsi yang tepat. Amin. Kadang-kala kan ada statement orang kaya susah masuk dalam kerajaan surga. Padahal pelayanan butuh uang. Dulu pemahaman kami lebih susah orang kaya masuk surga daripada unta masuk lubang jarum. Ketika perjalanan waktu ternyata lubang pada waktu bukan lubang jarum yang sesungguhnya, tetapi ada sebuah lubang yang hanya bisa dimasuki unta di historisnya. Kadangkala ada terjemahan-terjemahan yang mencoba untuk kita seolah tidak membutuhkannya padahal kita butuh. Tapi poinnya, mari sama-sama kita pahami bahwa uang itu penting, tapi jangan menempatkannya melebihi dari posisi Tuhan. Jangan memakai uang untuk mengatur pelayanan. Jangan memakai uang untuk membeli seseorang, membeli keputusan dan lain sebagainya. Karena yang harus kita utamakan adalah Tuhan. Amin. Saya belajar, kalau sesuatu pemberian, apapun itu, saya harus murni di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu hati saya. Sehingga saya harus membebaskan yang namanya, saya ingin disanjung, saya meniru orang lain, karena dia memberi, saya harus memberi. Saya membebaskan itu, saya belajar. Karena saya tahu bahwa apa yang diberikan Tuhan harus saya pakai untuk menjadi berkat dan menyatakan kemuliaannya. Itu murni Bapak Ibu di hati saya. Jadi kalau ada di pikiran saya hilangkan. Karena saya tahu bahwa semua yang saya alami itu adalah kepercayaan Tuhan yang harus saya jaga. Semakin saya bisa dipercaya, maka semakin ditambah-tambahkan itu dalam hidup saya. Semakin Bapak Ibu bisa dipercaya, maka akan semakin ditambahkan kepercayaan yang lebih lagi. Amin. Untuk mengelola berkat-berkat. Jadi poinnya bukan untuk kita tinggalkan sesuatu tadi kayak uang, kayak jabatan, kayak kekuasaan. Kalau berhala pasti. Tapi sesuatu yang grey, yang abu-abu ini adalah kita mengelola dengan benar. Allah rindu supaya kita menempatkan hanya Dia saja sebagai tempat yang utama dalam hidup kita. Matius 22 ayat 37 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kita praktekkan bersama-sama Bapak Ibu, menempatkan Allah di posisi yang utama, tidak menggantikan dengan hal apapun. Sesuatu yang terselubung kita harus kenali. Setiap kita harus bisa mengenali diri kita dengan baik. Supaya apa? Jerat si jahat itu tidak mengubah hati kita, menggeser iman percaya kita, menggeser posisi Allah. Amin. Sama-sama kita belajar bahwa semakin hari, semakin kita memahami bahwa hanya Tuhan Yesus, Allah yang benar, yang layak untuk kita sembah dan dimuliakan. Yang lainnya adalah bonus untuk kita kelola menjadi berkat. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu ya Tuhan. Bahwa kami untuk terus mengenal Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Bahwa kami ya Tuhan Yesus
untuk menempatkan Engkau ya Tuhan di dalam nama Yesus sebagai yang terutama dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, setiap situasi yang dialami oleh kami umat-Mu. Kadangkala kami jatuh, kadangkala kami terjebak dalam situasi yang tidak Engkau inginkan. Kami minta ampun ya Tuhan, bahwa kami untuk saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, gereja-Mu ini ya Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih lagi, untuk menyadari bahwa Engkau menjanjikan sesuatu yang ajaib bagi kami ya Tuhan. Sesungguhnya setiap firman yang kami dengar itu, Engkau ingin menjagai kami ya Tuhan, supaya hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika ada kalanya kami bergeser, kami minta ampun. Dan biarlah umat-Mu ya Tuhan terus diarahkan, memiliki cara pandang yang benar akan Allahnya ya Tuhan. Tidak menggeser posisi Allah dalam hidupnya. Tuhan yang taruhkan kepekaan yang lebih lagi bagi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Untuk melihat Allah. Untuk mereka diingatkan bahwa kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan sungguh ajaib. Walaupun sedang dalam proses, tetapi Tuhan tetap memelihara. Tuhan tetap merancangkan hal yang baik bagi umat-Mu ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan, setiap kami boleh merenung, setiap kami boleh berkomitmen untuk ilah-ilah zaman sekarang ini ya Tuhan, dalam segala manifestasinya ya Tuhan, tidak bertumbuh dalam hati dan pikiran kami. Tetapi biarlah kebenaran-Mu itu yang bertumbuh, kehadiran-Mu itu yang semakin nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Kekuatan, semangat yang baru itu terus Tuhan anugerahkan. Setiap hari dibawa kami untuk merenungkan firman-Mu, setiap hari untuk dibawa kami bertindak sesuai dengan cara-cara-Mu ya Tuhan Yesus. Setiap hari kami dibawa ya Tuhan untuk memiliki keintiman dengan Tuhan. Setiap hari kami dibawa ya Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan. Setiap hari kami dibawa untuk menyembah Tuhan. Membangun relasi yang intim dengan Engkau ya Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan. Sehingga itulah yang menjadi prioritas hidup kami ya Tuhan, menempatkan Engkau sebagai prioritas yang utama dalam hidup kami ya Tuhan. Berbicara Engkau secara khusus bagi setiap kami kerja Tuhan. Untuk kami mendatangi Engkau dalam nama Yesus. Untuk kami berubah, untuk kami bertobat dan kembali kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Hari ini di dalam nama Yesus, Engkau mengingatkan kami, setiap kami ya Tuhan, bahwa kami ini sebetulnya hidup dengan perjanjian-Mu ya Tuhan. Engkau menyiapkan, Engkau merancangkan hal yang baik, Engkau menjagai kami ya Tuhan. Dan biarlah praktek hidup kami ya Tuhan tidak mencari pertolongan-pertolongan kepada sesuatu yang tidak terlihat di dunia ini ya Tuhan. Sesuatu yang terlihat di dunia ini ya Tuhan, tapi kami mencari pertolongan kepada Allah kami dalam nama Tuhan Yesus. Singkapkan ya Tuhan berhala-berhala yang mungkin pernah dilakukan. Dan bawa umat-Mu ya Tuhan bertobat hari ini ya Tuhan. Sehingga selamanya akan menyembah Yesus. Roh Kudus berbicara khusus supaya setiap kami dibawa mengenali tanda-tanda ilah zaman ini yang mencoba untuk menggeser kami ya Tuhan. Setiap kami diarahkan pada tujuan yang besar seperti tujuan-Mu ya Tuhan. Seperti kerinduan-Mu ya Tuhan, melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap si jahat ya Tuhan yang mencoba menggeser ini, setiap kami dibawa kepada kepekaan yang lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus.
Roh Kudus menolong. Roh Kudus mengurapi ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus menyingkapkan dalam nama Tuhan Yesus supaya setiap kami dimampukan untuk mendeteksi dengan baik setiap siasat si jahat dan membawa kami ya Tuhan melawannya dengan firman-Mu ya Tuhan. Melawannya dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami ini ya Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah bergeser, tapi justru kami menghidupi firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dibawa umat-Mu dalam setiap prosesnya ya Tuhan, semakin mengasihi Kristus. Engkau pasti bertanggung jawab. Engkau mengingatkan kami bahwa bangsa Israel ya Tuhan keluar dari tanah Mesir karena campur tangan Tuhan. Bangsa Israel Engkau bebaskan dari perbudakan. Itu pun berlaku bagi kami gereja-Mu ya Tuhan. Engkau membebaskan kami dari belenggu dosa. Engkau membebaskan kami dari perbudakan apapun. Engkau membebaskan kami dari hal apapun yang menjauhkan kami dari kasih Kristus. Berbicara bagi setiap kami ya Tuhan bahwa ada hal-hal besar yang Tuhan rindukan terjadi untuk kami alami dalam nama Tuhan Yesus. Hanya biarlah hidup kami ya Tuhan terus ada di dalam Tuhan. Hidup kami tidak akan pernah bergeser dalam nama Tuhan Yesus dengan ilah-ilah zaman ini. Bawa kami untuk menang ya Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Alami Tuhan dalam hidupmu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, harapan tidak akan pernah di dalam Kristus. Sebab Dialah sumber pengharapan. Kasih-Nya, kasih setia-Nya tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Itu tersedia bagimu. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan ya Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Kami tidak akan pernah undur ya Tuhan. Justru kasih kami akan semakin bertambah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Oh Yesus, ku cintakan selamanya sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan manusia kebenaran firman-Mu mengubahkan kami, meneguhkan kami ya Tuhan, menjadikan Engkau sebagai hal yang utama dalam hidup kami ya Tuhan. Terus pimpin kami gereja Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semakin hari tidak pernah bergeser dari panggilannya, dari kasih-Nya, justru semakin dibawa mengasihi Kristus lebih dan lebih lagi. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi gereja. Tuhan menyediakan sesuatu yang ajaib. Janji-janji Tuhan tepati ya Tuhan. Ketika umat-Mu membuktikan kasih-Nya kepada Engkau ya Tuhan. Bahkan firman-Mu berkata sampai beribu-ribu keturunan itu Engkau sediakan bagi gereja-Mu ya Tuhan. Bawa kami ya Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami akan mengalami kebaikan-kebaikan-Mu. Sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan, sesuatu yang tidak pernah
timbul dalam hati kami sesuatu yang tidak pernah kami dengar. Tuhan sediakan bagi gereja. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau lanjutkan dengan perjamuan. Sebelum perjamuan, saya mau mengingatkan makna perjamuan pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melakukan perjamuan karena kita memperingati Yesus atas kebaikannya, atas pengorbanannya, dan atas kasihnya bagi setiap kita. Saat kita mengikuti perjamuan, maka kita memberitakan kematiannya sampai Ia datang kembali. Saya baca kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Yesus, sambungkan aku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, sembuhkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, sembuhkan aku. Ku dijadikan baru. jadikan baru. Ku dijadikan baru. Dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami mengucap syukur ya Tuhan. Hidup kami ada ini karena Engkau ya Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau memberikan diri-Mu rela, disalibkan, menebus dosa-dosa kami mengucap syukur. Engkau melayakkan kami, Engkau membebaskan kami dari belenggu dosa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan.
Kami mengucap syukur hidup dalam kasih anugerah yang Tuhan sediakan bagi kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami memiliki kepastian ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti yang ada di tangan. Inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Roti yang dipecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus sebagai penebusan atas dosa-dosa kita. Tuhan baik atas hidup kita. Tuhan baik atas Bapak Ibu semuanya. Nyawa diberikannya untuk menebus kita semua. Kita adalah umat yang dikasihinya. Makanlah ini untuk memperingati Yesus yang rela memberikan dirinya untuk kita. Kita ucapkan syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengingat Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Makanlah. Mari kita angkat anggur yang ada di tangan kita. Dengan iman kita yakin, inilah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur sebagai tanda persekutuan di dalam darah Kristus. Oleh firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, inilah darah Kristus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Kita mengucap syukur atas pengorbanan Kristus di kayu salib menyelamatkan hidup kita. Nikmati berkat Tuhan dalam hidup kita. Nikmati kesembuhan yang Tuhan sediakan. Nikmati berkat-berkat terbaik yang Tuhan sediakan. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami minum anggur ini ya Tuhan. Kami mengingat akan darah-Mu yang rela ditumpahkan di kayu salib demi kasih-Mu kepada setiap kami. Terima kasih. Nyawa pun Kau berikan, darah-Mu tertumpah. Itu sungguh luar biasa. Berkat-berkat terbaik Tuhan sediakan bagi gereja Tuhan. Terima kasih. Kami sambut ya Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih. Minumlah. Kita ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah minum, kami sudah makan ya Tuhan roti yang melambangkan tubuh-Mu. Kami sudah minum anggur yang melambangkan darah-Mu ya Tuhan. Oleh bilur-bilur darah Kristus Yesus, kami disembuhkan. Luka batin disembuhkan, sakit penyakit apapun Tuhan sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Perjamuan kudus yang boleh kami nikmati pada pagi ini, yang mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu atas hidup kami. Engkau rela mati bagi kami, menebus dosa kami. Tuhan, hari ini kami diingatkan untuk kami terus setia kepada Tuhan, untuk tidak lagi percaya pada ilah-ilah lain Tuhan, tapi hanya percaya kepada-Mu. Kami lemah,
kami terbatas, kami butuh kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, pimpinan Roh Kudus yang akan terus mengarahkan jalan hidup kami hanya tertuju kepada Allah sendiri. Tuhan, kami bersyukur untuk Pastor David Supriyadi. Terima kasih Tuhan, melalui hambanya ini kami boleh dikuatkan, diteguhkan iman kami. Bagaimana kami harus makin setia di dalam Tuhan. Kami berdoa khusus bagi beliau Tuhan, berkati setiap apa yang dikerjakan Pak David. Kiranya Engkau berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Engkau berkati Tante Wulan, Engkau berkati Sen, juga Risel Tuhan, supaya keluarga ini makin hari dapat menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun mereka Kau tempatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini juga kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Dan kami mau bawa persembahan kami kepada Tuhan. Sucikan, kuduskan apa yang hendak kami sampaikan pada pagi ini Tuhan. Agar persembahan ini menjadi berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan berikan yang terbaik untuk nama Tuhan. Kita akan kumpulkan persembahan dengan diiring sebuah pujian serukan nama Yesus. Mari untuk petugas solekan bisa kita ke depan untuk menerima persembahan. Yang mau mengadakan transfer bisa melalui BCA dengan nomor rekening 4091755755. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Mari petugas solekan. Tuhan itu maha besar, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Yes. Tuhanku Yang sudah maha memberikan besar, bisa sambil Tuhanku berdiri, maha kuasa, kita pujikan lagu. Raja segala raja. Yes. Yes. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita akan tutup di dalam doa dan kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Pastor David. Ya, kita mau angkat satu pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah kami yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan.
seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga merindukan bangsa kami ya Tuhan mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Hujan pertobatan melanda bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan memancar atas bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Setiap lidah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap lutut bertelut menyembah Tuhan Yesus sebagai Raja, segala Raja yang layak untuk disembah. Kami merindukan kehidupan yang takut akan Tuhan melanda di seluruh negeri ini. Bahkan pemerintahan ini ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan dan Engkau pasti bertanggung jawab ya Tuhan untuk mensupport pemerintahan Indonesia ini ya Tuhan. Diberkati presiden, wakil presiden dan semua jajaran yang terkait dari yang atas sampai yang bawah ya Tuhan. Semuanya mengerti tentang kebenaran dan hidup takut akan Tuhan. Sehingga semuanya ya Tuhan diubahkan dari cara pandang yang salah ya Tuhan. Dengan prinsip-prinsip dunia ini ya Tuhan. Diubahkan supaya setiap ketetapan peraturan yang dikerjakan itu adalah bersumber dari kebenaran Kristus yang dipakai untuk kemakmuran rakyat dalam nama Tuhan Yesus. Bukan atas golongan ataupun diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan singkapkan segala hal-hal yang tersembunyi, yang jahat di negeri ini ya Tuhan. Supaya kebenaran-Mu itu benar-benar memerintah pemerintahan negeri kami ini. Dan kami berdoa pemulihan yang daripada Allah mengalir atas bangsa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjaga negeri kami ini aman dari segala penjuru. Tuhan menjaga kota kami ini aman dari segala penjuru. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati supaya investasi-investasi boleh berdatangan. Karena ada campur tangan Tuhan. Sehingga keadilan, kemakmuran itu boleh terwujud di negeri ini ya Tuhan. Tuhan bertindak dan membawa Indonesia mengalami perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pula umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Mengalami berkat-berkat terbaik yang daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati apa yang engkau kerjakan, dibuat berhasil oleh Tuhan Allahmu karena ada penyertaannya yang sempurna. Diberkati stadimu mendapatkan anugerah Tuhan dengan nilai yang terbaik. Ada campur tangan Tuhan dalam stadimu dalam nama Tuhan yang terus memperlengkapi engkau dengan kepandaian, kepintaran, dengan talenta-talenta terbaik yang daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mengalir karunia karena rohani yang saling melengkapi di gereja-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat bangsa-bangsa pun mengalir. Tuhan sediakan bagi umat-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakannya dibuatnya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati lebih lagi dalam nama Yesus dan mereka menjadi berkat dan menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Kristus dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepadamu, dan ketahuilah Tuhan menyertai-Mu sampai akhir zaman. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.